Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara-saudara di channel ini. Dan dengan senang hati saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Fanya Rumtotmei, istri dari Bapak Pendeta Alex Rondonowo. Dan saya senang bisa mengenal Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oke, baiklah, saat ini kita akan lanjut ke firman Tuhan yang akan saya bawakan di dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ke-17 dan 18. Tetapi pada awalnya kita akan membaca saja di ayat yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernahkah kita bertanya-tanya apa yang memotivasi Tuhan untuk merancangkan alam semesta? Bahkan apa yang memotivasi Tuhan untuk menciptakan kita di bumi ini? Jika ada pendapat dari Bapak Ibu saudara-saudara tentang penciptaan, bahwa mengapa Tuhan menciptakan kita di bumi ini, kita bisa memastikan bahwa Tuhan menciptakan kita karena Tuhan mau ada pribadi yang serupa dan segambar dengan Dia. Di dalam penciptaannya, Dia melihat betapa pentingnya Dia mengadakan atau menciptakan semuanya, segala sesuatu sebelum Dia ciptakan manusia. Dan sebab itu Tuhan memastikan bahwa semua ciptaan sebelum Dia menciptakan manusia itu baik. Di dalam Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai ayat 25, jika kita baca dalam ayat-ayat ini, ada 6 ayat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diciptakan Allah Bapa di surga itu semuanya baik, dilihat oleh Tuhan baik. Di dalam ayat yang keempat, 10, 12, 18, 21 dan ayat yang ke-25. Semua ciptaannya setelah Bapa menciptakannya, Dia melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, ketika Dia melihat semuanya itu baik, karena itu diciptakan dari firman kebenarannya. Di dalam perjanjian lama, kata baik adalah memiliki arti menarik atau memiliki arti tepat, menyenangkan untuk seluruh panca indera, berguna, menguntungkan. Dan segala sesuatu yang baik yang pada kita adalah dari Allah. Di dalam Yakobus 1 ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kemudian ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-26 dalam Kejadian pasal pertama tadi, ketika Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mungkin kita bertanya, mengapa Dia ingin membuat seseorang menurut gambar dan rupanya? Dia bisa menciptakan apapun juga. Dan ketika Dia lihat semuanya itu baik, tetapi penciptaannya belum sampai pada klimaksnya. Karena Dia mencapai masa penciptaan pada klimaksnya waktu Tuhan menciptakan manusia. Dan kenyataannya kita ini diciptakan serupa dengan gambar Bapa di surga atau dengan Allah. Kata gambar dalam perjanjian lama juga berarti model atau rupa atau kemiripan atau bayangan. Nah, berarti kita ini memiliki kerupaan, kesamaan dengan Allah. Nah, itu sebabnya kita bisa mengenal Dia. Kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena kita serupa dengan Allah.
Allah menciptakan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan satu tujuan agar kita bisa menjalin hubungan yang dekat dengan Allah pencipta kita. Jadi kita memiliki satu hubungan atau bisa menciptakan hubungan yang intim dengan Allah pencipta kita. Karena status kita merupakan bayangan dari Allah itu sendiri, atau kita ini manusia mempunyai kemiripan dengan Allah itu sendiri, sehingga Allah dapat berbicara dengan kita, bahkan kita pun dapat berbicara dengan Allah, sehingga kita bisa mengenal Dia, mengasihi Dia, dan melihat Dia dalam rupa bentuk manusia diri kita sendiri ini, dan akhirnya kita bisa berbicara dengannya. Nah, bagaimana kita menjalin keintiman dengan Tuhan? Dalam menjalin keintiman dengan Tuhan, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita ketahui bersama bahwa persekutuan kita dengan Bapa di surga yang kita bangun sebagai manusia di bumi ini, kita bangun melalui doa, melalui pujian, melalui ibadah, melalui merenungkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu merupakan hal-hal yang bisa membuat atau membangun keintiman kita dengan Tuhan. Tetapi jauh lebih dalam lagi, ada sesuatu yang harus kita miliki dan harus kita bangun, yang lebih intim dengan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus dapat membuat kita membangun, menjalin hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, karena Roh Kudus membantu kita untuk mengenal Dia lebih dalam. Nah, jika seseorang telah mengenal seorang lain dan lebih dalam hubungan mereka, itu berarti bahwa mereka memiliki pertemuan yang bukan hanya sekali dua kali, tetapi setiap saat mereka berkomunikasi, setiap saat mereka bercerita, setiap saat mereka membangun chemistry satu dengan yang lainnya. Dan ini membuat mereka tidak ada lagi yang dapat atau apapun dapat disembunyikan, tetapi mereka akan saling mencurahkan isi hati mereka. Mereka akan saling terbuka satu dengan yang lainnya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Tetapi hubungan ini dapat kita bangun apabila kita mempunyai Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita mengucapkan apa yang ada di dalam roh kita kepada Bapa di surga. Roh Kudus dapat membantu kita untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, mengenal Dia lebih intim lagi, lebih erat lagi. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita panggil Roh Kudus untuk masuk memenuhi hati dan pikiran kita, memenuhi seluruh panca indera kita, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita rindu bahwa selain kita serupa dan segambar dengan Tuhan, kita memiliki roh yang sama dengan Tuhan. Dan roh Tuhan apabila Dia ada di dalam hidup kita, bahwa kita akan dituntun, kita akan disertai, kita akan dibimbing, kita akan menuju kepada kesempurnaan yang dirindukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut berbangga bahwa kita diciptakan berdasarkan firman kebenaran. Kita diciptakan dengan firman atas kehendaknya sendiri dan telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Kita bersyukur kepada Bapa di surga bahwa dengan firman kebenaran kita diciptakan sehingga kita ada saat ini dengan rahmat yang besar, memiliki kesempatan, keselamatan yang luar biasa sehingga kita bisa menjalin keintiman dengan pencipta kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya bahwa apabila kita mau mengenal Yesus lebih dalam lagi, kita akan mengasihinya, menjadikan Dia
raja di atas raja, segala raja, yang menjadikan dia tuan atas hidup kita. Dan apapun yang akan kita jalani, saya percaya Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali.